Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Malinda dengan nomor NPM 023. Jadi di sini saya akan memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada kali ini saya akan meresum materi kedua untuk pemenuhan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini ada sistem informasi, strategi, organisasi, dan keunggulan kompetitif, di mana tujuannya adalah untuk memahami pentingnya manajemen proses bisnis dalam meningkatkan efisiensi organisasi, pendidikan, dan rekayasa ulang proses bisnis pendidikan. Nah, untuk poin utamanya itu penerapan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan pendidikan. Lalu ada bisnis proses organisasi pendidikan. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan ini meliputi manajemen administrasi atau manajemen pendaftaran siswa, kemudian ada pengelolaan akademik, ada penjadwalan, dan ada keuangan. Nah, rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis ini bagaimana organisasi dapat meningkatkan kinerja melalui rekayasa ulang proses bisnis atau business process re-engineering, di mana dalam hal ini terdapat 4 tahapnya, yaitu ada analisis proses, ada perancangan proses baru, kemudian ada implementasi atau penerapannya, kemudian ada pemanfaatan dan evakuasi. Nah, di sini ada manajemen proses bisnis atau BPM. BPM itu adalah pendekatan sistematis untuk perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan, dengan fokus utamanya itu adalah untuk memonitoring, menganalisis, dan penyesuaian proses secara real time. Untuk manfaat dari manajemen proses bisnis ini adalah untuk peningkatan bertahap dan berkelanjutan dalam efisiensi. Kemudian ada sebuah tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi, di mana tekanan bisnis ini adalah organisasi sekolah menghadapi berbagai tekanan bisnis seperti persaingan yang ketat, perubahan preferensi masyarakat, dan pertumbuhan teknologi yang cepat. Kemudian ada respon organisasi. Respon organisasi ini adalah merespon tekanan bisnis dengan strategi yang efektif. Strategi tersebut dapat berupa pengembangan program atau program-program yang baru, kemudian peningkatan layanan pelanggan. Kemudian ada dukungan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung respon organisasi terhadap tekanan bisnis. Sistem informasi dapat membantu dalam pengumpulan data analisis, pengambilan keputusan, dan sebuah penyebaran informasi secara cepat dan efektif. Kemudian ada penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. Yang pertama itu adalah karakteristik penyelenggaraan yang efektif. Penyelarasan mencakup komunikasi yang baik antara manajemen bisnis dan TI. Kemudian manfaat penyelarasan adalah dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian yang ketiga itu ada penyelarasan bisnis dan TI. Penyelarasan strategi ini memastikan bahwa investasi dalam teknologi mendukung tujuan pembelajaran dalam manajemen siswa dan peningkatan kualitas pengajaran. Kemudian ada aplikasi penyelarasan bisnis teknologi informasi. Yang pertama itu adalah pemahaman strategi siswa, yang kedua analisis kebutuhan teknologi, yang ketiga perencanaan dan implementasi, yang keempat evaluasi dan perbaikan. Itu saja resum video yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rosi Malinda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.